lagi belajar firman Tuhan dalam seri pembahasan firman JDY, Jumpa dengan Yesus. Hari ini kita menemukan seorang yang memanjat pohon berjumpa dengan Yesus. Seorang yang memanjat pohon Yesus. Siapa namanya? Kenapa dia memanjat pohon? Kenapa dia jadi kaya raya? Semua nanti ada di situ ya. Kita belajar firman Tuhan ini, semua sudah hafal saudara. Tapi kegagalan kita adalah tidak mudah untuk mengambil kebenaran dari dalamnya. Seorang yang memanjat pohon berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lukas pasalnya yang ke-19, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Biarlah pada waktu saya membaca firman Tuhan, saudara akan menemukan kebenaran di dalamnya, dan pulang membawa kebenaran ini, hidupmu diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai hasil dari perjumpaan kita. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Sampai sekian saja pembacaan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk memahami kebenaran baru di dalamnya. Ayat yang pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko. Beberapa minggu yang lalu saya sudah pernah mengisahkan kepada kita sekalian tentang kota Yeriko. Kota Yeriko. Kota Yeriko adalah sebuah kota yang terletak di sebelah timur dari Yerusalem. Lihat itu Yerusalem, lalu ada sebelah timur. Mana timur? Timur itu adalah dari terbitnya matahari. Jadi mana timur dari gereja ini? Timur gereja ini adalah ada di depan saudara. Timur di depan. Belakang saudara itu adalah bagian barat. Nah, kalau kita sudah memahami seperti itu, maka utara mana?
di sebelah sana. Lalu ada selatan. Jadi kota Yeriko itu ada di sebelah timur dari Yerusalem. Tidak terlalu jauh dari sungai Yordan. Jadi dia dekat dengan sungai Yordan. Saya sudah pernah menjelaskan kepada kita di tempat inilah ribuan tahun yang lalu terjadi mujizat yang besar. Karena tembok terkenalnya itu runtuh, dirubuhkan oleh Yosua dengan cara Tuhan sendiri. Saya tidak jelaskan lagi kepada kita. Dan oleh karena iman daripada Yosua dan pengikutnya, maka runtuhlah tembok Yeriko. Kota Yeriko itu tertulis di dalam kitab Yosua pasal 6, nanti baca di rumah. Saudara juga pernah mendengarkan sebuah kisah yang sangat menarik tentang Yeriko ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai siapakah yang akan dikasihi. Lalu Yesus membuat sebuah cerita tentang ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di jalan orang itu dirampok. Lalu datanglah imam-imam lewat, imam yang tahu berdoa setiap saat. Dilihatnya orang itu tergeletak di situ. Tapi dia melihat dirinya, saya imam, saya tidak kenal dengan orang ini. Lalu orang itu lewat. Lalu juga ada yang lain lagi lewat dari sana, tetapi orang itu tidak dipedulikan. Tetapi ada seorang kafir yang tidak kenal Tuhan. Diambilnya keputusan, dia menolong orang itu. Dan yang menolong itu adalah orang Samaria. Yang katanya orang Samaria itu adalah musuh dari orang Yahudi yang dianggap najis. Tetapi orang Samaria itu menolong. Dibalutnya lukanya, dinaikkan kepada keledainya, lalu dititipkan kepada penginapan. Dibayarnya penginapan itu. Lalu bukan saja dibayarkan penginapan itu, ditinggalkannya juga uang untuk melanjutkan penginapan. Dan dia katakan lagi kepada yang punya penginapan itu, nanti kalau ada kurang, aku akan datang lagi untuk membayarnya kepadamu. Lalu Yesus bertanya, menurut kamu siapakah yang menyatakan kasih? Orang Samaria yang tidak beragama, yang tidak mengenal hukum Taurat, dialah yang menunjukkan kasih. Kekristenan juga seperti itu Bapak Ibu. Kita tidak terlalu fokus apakah kita sudah beragama atau tidak. Tapi apakah kita sebagai orang Kristen menyatakan kasih kepada setiap orang. Dalam 2 malam pertemuan kita berdoa di tempat ini, bahwa kita harus menjadi saksi di Yerusalem. Yerusalem kita di mana kita menerima kasih karunia Tuhan. Lalu di kampung kita Yudea, lalu kemudian Samaria, orang-orang yang memusuhi kita dan musuh kita, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Itu sangat terkenal kisah itu tentang Yeriko. Juga di Yeriko saya sudah sampaikan sebuah khotbah kepada saudara, di mana di tempat itulah seorang buta disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kita temukan pada hari ini, ketika Yesus lewat Yeriko, menyusuri kota Yeriko, dia berjalan terus melintasi kota itu. Perhatikan, berjalan terus melintasi kota itu. Ayat yang kedua, di situ ada seorang bernama Zakius. Dijelaskan siapa itu Zakius? Gembala pemungut cukai. Siapa itu Zakius? Orang yang kaya. Dan dia berusaha menemui Tuhan Yesus. Menarik dalam ayatnya
yang berikutnya, di situ juga ada orang-orang yang mengamat-amati Yesus, yang mengenal pemungut cukai itu. Karena Yesus sampai di sana, ayat 7, semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Jadi perhatikan saudara, Sakeus itu lengkap. Dia seorang Yahudi, seorang keturunan Abraham. Catat dulu ini, seorang keturunan Abraham yang berseberangan dengan orang Yeriko, dengan orang Samaria, yang berseberangan dengan Romawi. Lihat di sini, Romawi kala itu adalah yang menjajah orang-orang Yahudi, dan kala itu yang menjadi penguasa adalah orang Romawi. Sementara orang-orang Yahudi pada waktu itu mereka sudah menjadi orang-orang yang berserak kemana-mana, sudah kurang jelas di mana mereka. Dan mereka semuanya menanti-nantikan siapa yang membebaskan kita dari jajahan orang Romawi ini. Lalu ketika Tuhan Yesus datang bersama-sama dengan orang-orangnya yang sudah dekat dengan Tuhan Yesus, sesungguhnya orang-orang itu berharap Tuhan Yesus juga akan menjadi seorang pemimpin untuk menyerang, untuk menghabisi orang-orang Romawi. Mereka salah berpandangan tentang Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus lewat Yeriko, orang-orang itu kok dia bisa menumpang di sini? Kenapa saudaraku? Ayat yang kedua, seorang bernama Sakeus. Sebetulnya sangat menarik. Zakeus itu punya arti nama sangat bagus. Zakeus itu artinya suci, murni. Kalau ada nanti anak saudara sahat laki-laki, buat namanya Zeki. Berasal dari Zakeus, suci, murni, zakai. Dia, Zakeus ini yang tubuhnya pendek, dia menjadi kepala pemungut cukai. Tidak dijelaskan kenapa dia menjadi bekerja kepada orang Romawi. Badannya agak pendek, tidak dijelaskan di sini. Tidak dijelaskan kenapa dia bekerja kepada orang Romawi sebagai kompensasi kependekannya. Artinya tidak dijelaskan apakah dia karena dulu lahir agak pendek, orang-orang mengejek dia, lalu kemudian timbul dalam dirinya, tunggu ya, nanti kalau aku sudah kaya, aku akan mengatasi kalian semuanya. Tidak dijelaskan di sini. Tidak dijelaskan di sini dari keluarga siapa dia. Apakah dia menjadi keluarga tersingkir di dalam keluarga sehingga muncul keberanian, apapun keadaannya saya harus bekerja. Saya tidak peduli apakah saya bekerja bagi orang yang seagama, seiman dengan saya. Yang penting bagi saya mendapat uang. Tidak juga dijelaskan di sini apakah dia orang-orang yang selalu diejek di rumah. Maka disebut namanya Sideki, yang artinya berasal dari kata pendek. Tidak dijelaskan di sini siapa itu tentang Zakeus. Dan dia mencari uang sedemikian rupa, bekerja, bukan hanya pemungut cukai, bukannya pemungut pajak, tapi dalam kisah-kisah berikutnya disampaikan dia menjadi seorang pemungut pajak yang juga merampok dari para pedagang, merampok daripada orang-orang Yeriko. Dia sudah merampok. Itu sebabnya dalam pengakuannya, kalau aku pernah merampok, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Seluruh kekayaannya diberikannya. Jadi memang terkenal dia pemungut cukai. Terkenal dia seorang Yahudi bekerja kepada bangsa yang sudah menjajah orang Yahudi. Maka pantaslah memang Sakeus ini dibenci oleh banyak orang. Tetapi sangat menarik di tempat ini saudaraku. Saudara melihat dalam ayat yang kedua, di situ ada seorang Sakeus. Dia seorang kepala, uangnya ada, serba ada dalam dirinya.
harusnya dia bisa bersukacita dan berbahagia. Dia kaya raya, tetapi walaupun banyak kekayaan tidak menjamin dia memiliki kepuasan dalam hidupnya. Uang bisa membeli spring bed, uang bisa membeli tempat tidur, tetapi tidak ada orang yang bisa membeli tidur nyenyak. Uang bisa membeli makanan, tetapi tidak ada orang yang bisa membeli rasa. Rasa itu langsung dari Tuhan sendiri. Uang bisa membuat kita pergi plesir kemana-mana, tetapi kebahagiaan tidak akan kita miliki. Uang bisa membangun rumah yang besar, tetapi uang tidak bisa menjamin rumah tangga yang berbahagia. Uang bisa ada segalanya. Oleh karena itulah saudaraku, dalam ayat yang ketiga, dalam keadaan seperti itu Sakeus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Dia sudah mendengar desas-desus, ada beda tentang Yesus itu. Dia dari Nazaret, umurnya masih muda, masih 30 tahun lebih, tapi dia menarik perhatian banyak orang, bahkan menarik perhatian anak-anak. Dia masih muda tapi dia menyembuhkan banyak orang. Saya yakin bukan karena hal lain, karena Yesus Kristus adalah memang Tuhan sendiri. Dia datang untuk menyembuhkan, dia datang melepaskan, dia datang membebaskan. Dan Sakeus, dia ingin melihat Yesus, dan untuk itu dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tapi kemudian ketika dia mendengar dari jauh, ada banyak orang ramai-ramai, sudah kedengaran teriak-teriak mereka di sana, Yesus anak Daud. Dan dia mulai ingin mendengar, ingin melihat seperti apakah Yesus itu. Tapi dia mulai lihat dirinya, loh, tubuh saya pendek dan orang-orang itu semua lebih tinggi dari saya. Oh saudaraku, tubuhnya pendek tapi punya banyak uang. Tubuhnya pendek oleh karena mungkin dia juga sudah sangat marah dengan dirinya. Sampai dia berkata, tubuhku boleh pendek tapi uangku bisa tinggi mengatasi segalanya. Akhirnya saudaraku, dalam upaya itu, dia tahu itu orang nanti gak bisa dilihat. Yesus tidak akan bisa dilihatnya. Lalu dia berlari-lari jauh di jalan sana. Dia tahu hanya satu itu jalan. Dan dia naik ke atas pohon ara. Kita tahu pohon ara itu di sana tidak terlalu tinggi dan dahan-dahannya bisa dinaiki dengan bagus karena pohon ara itu berbuah dan buahnya menempel pada pokok-pokok ara itu sendiri. Dia naik di sana dan dia berusaha menyembunyikan dirinya di balik-balik daun-daun daripada pohon ara itu. Dan juga dia berusaha menyembunyikan wajahnya pada dahan-dahan pohon ara itu. Makin dekat Tuhan Yesus di sana, dia mulai ada keinginan, oh saya mau lihat Tuhan Yesus. Seperti apa si orangnya, seperti apa wajahnya, seperti apa matanya memandang. Dan sudah mulai dekat, dia mulai memandang. Tapi ketika Tuhan Yesus ada persis dekat pohon ara itu, Yesus berhenti. Semua orang juga berhenti yang bersama-sama dengan Yesus. Ada apa gerangan? Yesus memandang ke pokok ara itu. Yesus tidak bermaksud untuk mengutuk pohon ara itu. Yesus tidak bermaksud untuk mematikan pohon ara itu. Yesus tidak bermaksud untuk mengambil buah pohon ara itu. Tapi Tuhan Yesus dengan segala pengetahuannya yang tidak bisa dibatasi oleh pengetahuan manapun, dia memandang ke pohon ara itu. Ternyata mata Yesus ketemu dengan mata Sakeus, mata penguasa dunia bertemu dengan orang yang merindukan damai sejahtera. Mata seorang yang mengasihi bertemu dengan orang yang rindu mendapat belas kasihan. Mata seorang yang menerima kelemahan orang lain bertemu dengan seorang yang sudah ditolak oleh banyak orang, dibenci karena dia dianggap sebagai perampok yang merugikan. Dan ketika mata Yesus dan Sakeus bertemu, betapa kagetnya Sakeus
Karena bukan saja Yesus berhenti dan memandang Sakeus, tapi Yesus juga menyebut nama Sakeus. Dari mana Yesus mengenal nama Sakeus? Apakah dia sudah berkenalan dengan dia selama ini? Tidak dijelaskan dalam Alkitab. Tapi yang saya yakin adalah siapa yang merindukan nama Yesus Kristus, siapa yang merindukan berjumpa dengan Yesus, Yesus tahu siapa namanya, Yesus tahu apa masalahnya, Yesus tahu apa kesulitannya, dan Yesus mulai berkata, Sakeus, kaget dia, turun, aku akan menumpang di rumahmu. Alkitab berkata, segera ia turun dan mempersilahkan Yesus masuk di rumahnya. Orang-orang bersungut-sungut karena mereka melihat Sakeus dengan mata sebelah. Dianggap dia perampok, dianggap dia yang menjebloskan orang kepada kemiskinan. Dan kini Yesus ada di sana makan bersama-sama dengan Sakeus. Dan sesudah mereka makan bersama-sama, terjadi perubahan demi perubahan. Sakeus yang tadinya merampok, dia serahkan semua hidupnya pada Tuhan Yesus. Dan dia berkata, Tuhan, dia mengakui, separuh dari kekayaan saya akan kuberikan kepada orang yang miskin. Jika ada kekayaannya 1 miliar, maka dia berikan 0,5 miliar untuk keperluan orang lain. Dan dari sisanya masih ada 0,5 miliar. Dia berkata, kalau ada orang pernah kutipu, bayangkanlah orang-orang yang sudah menuduh dia sebagai orang berdosa. Dialah orang-orang ditipu oleh Sakeus, dikembalikan 4 kali lipat kepada mereka. Sebuah keputusan yang luar biasa jumpa dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberi penilaian kepadanya. Oh, kata Yesus, hari ini keselamatan terjadi kepada seisi rumah ini, karena orang ini pun adalah anak Abraham. Karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sakeus menemukan penyelamat, Sakeus menemukan Yesus Kristus, dan perjumpaannya dengan Sakeus, perjumpaan Yesus dengan Sakeus mengubah segalanya. Perjumpaan Yesus dengan Sakeus membuat Sakeus menjadi orang yang murah hati. Perjumpaan Sakeus dengan Tuhan Yesus menjadi orang yang akhirnya menyadari, kalau ada yang pernah kutipu, aku akan mengembalikan 4 kali lipat. Ini yang saya mau sampaikan kepada saudara sekalian pada hari ini tentang Sakeus. Yang pertama adalah bahwa perjumpaan seseorang dengan Tuhan Yesus mengubah segala sesuatu. Kita kadang-kala terlalu kesulitan melihat orang-orang. Kenapa orang itu pelit ya? Kenapa orang itu tidak berkemurahan ya? Kenapa orang itu tidak bisa memberi apa-apa pada orang lain, kepada keluarga, kepada siapapun, tidak mau memberi? Pelitnya luar biasa. Dia menyimpan segala kekayaan hanya untuk dirinya sendiri. Rahasianya adalah karena orang itu belum bertemu dengan pemurah. Orang itu belum bertemu dengan orang yang berbelas kasihan. Hanya pertemuan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus membuat saya menjadi seorang berkemurahan. Hanya pertemuan saya dengan Tuhan Yesus membuat saya yang pelit menjadi pemberi. Hanya pertemuan saya dengan Tuhan Yesus menyadari saya tidak bisa merugikan orang lain. Hari ini Tuhan Yesus ada di sini bersama-sama dengan kita. Dia tahu keperluanmu. Dia tahu engkau tidak bahagia karena uangmu. Dia tahu engkau tidak bahagia karena orang mengejek engkau karena pendek. Dia tahu engkau membutuhkan Yesus Kristus. Namun ada sesuatu yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah miliki adalah segalanya. Melebihi kekayaan, melebihi keterkenalan, melebihi pangkat dan segalanya. Karena Yesus adalah segalanya yang dapat memuaskan kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, di pagi ini saya memberikan khusus tentang Sakeus. Nanti siang saya akan bicara tentang siapa Yesus Kristus dari kisah ini. Tapi saya minta saudara perhatikan 5 hal ini untuk engkau dapat bahagia seperti yang dilakukan oleh Sakeus. Yang pertama,
miliki keinginan melihat Yesus dan berjumpa dengan Dia. Itu dalam ayat 3, itu mengubah segala. Saudara datang di sini pagi ini karena rindu jumpa Yesus atau enggak? Miliki keinginan melihat Yesus. Saya mau jumpa dengan Yesus. Yang kedua, singkirkan harga diri saudara. Harga diri saudara itu akan menjadi sesuatu yang merendahkan engkau. Dan ketika engkau menyingkirkan harga diri, engkau akan menjadi sangat kecil di hadapan Tuhan. Seperti Zakeus, dia kepala pemungut cukai, tapi disingkirkan harga dirinya. Semua pemungut cukai yang lain mungkin hormat kepada Zakeus. Mungkin Zakeus dipanggil sebagai si bos yang kaya raya. Tetapi hari itu dia singkirkan harga dirinya. Ada orang kalau sudah kaya harga dirinya setinggi langit. Ada dalam jemaat, dulu ketika dia sangat sederhana, tidak apa-apa, datang ke gereja berdoa. Tapi sesudah punya segalanya, tak segan-segan, gembalanya pun yang sering mendoakan dia selama ini, ditinggalkannya karena harga diri. Dulu ketika dia masih belum punya apa-apa, dia mau beribadah di tempat yang tidak ada angin sejuk, panas. Tapi sesudah dia punya segalanya, ditinggalkannya sahabat yang mendoakannya, dia cari tempat yang sejuk. Dulu ketika dia masih sederhana, hari Minggu itu menjadi hari yang utama cari Tuhan. Tapi sesudah dia punya segalanya, dia jadikan hari Minggu itu tuh kepentingannya sendiri. Justru dia jadikannya hari Minggu itu untuk mencari kepentingannya. Dia pergi ke pesta, dia pergi ke gunung, hanya memuaskan diri sendiri. Hal seperti ini harus disingkirkan dalam kehidupan kita. Harga diri seperti ini jangan ada pada kita. Yang ketiga adalah terima undangan Yesus. Terima panggilannya, dia yang memanggil kita. Dan jawablah, saya bersedia. Hari ini adalah panggilan Tuhan padamu. Zakeus turun. Turun engkau dari pangkatmu, turun engkau dari kekayaanmu, turun engkau dari pohon di mana engkau bersembunyi. Keinginanmu itu, ayo turun. Ayo, mari, terima undangan Yesus. Aku mau makan bersama-sama dengan kamu. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 dikatakan, tengok aku berdiri di muka pintu, hatimu sambil mengetuk. Siapa membuka hatinya, aku akan masuk bersama-sama dengan dia. Aku akan makan sehidangan dengan dia. Ayo, hari ini Yesus mengundang kita. Hari Minggu ini Yesus mengundang kita. Mari datang dekat padaku. Dan yang keempat, jumpai Yesus dengan kegembiraan. Karena Yesus adalah juru selamat kita. Dialah terang kehidupan, dialah pintu kehidupan, dan dialah gembala yang baik. Gembala yang baik itu menyerahkan dirinya bagi domba-dombanya. Dan gembala yang baik itu adalah yang luka dibebatnya, yang hilang dicarinya, yang kesasar tersesat dibawanya pulang. Yesus sedang memanggil kita pada pagi ini. Dan biarkan Yesus menjumpai Anda. Biarkan jumpai dirimu. Dan dia ada sekarang di sini. Maukah engkau menyambut Yesus sekarang? Itu keperluan yang pertama. Kebahagiaan kita bukan harta. Kebahagiaan kita bukan kedudukan. Kita dianggap sebagai kepala, si bos. Kebahagiaan kita bukan pada uang dan kekayaan, di mana kita bisa menggunakan uang kita itu mencari keinginan kita. Tetapi kebahagiaan kita hanya Yesus Kristus. Sambut dia, jumpai dia dalam hidupmu. Mari kita berdiri bersama-sama. Sambutlah Yesus.